terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami di dalam kegiatan webinar digital learning di era new normal yang diselenggarakan oleh ikatan dari konselor dan pendidikan konselor ya AICT Indonesia yang tujuannya adalah salah satunya bagaimana kemudian bisa diciptakan suatu metode pembelajaran digital learning yang dapat digunakan untuk mengakomodasi aspek-aspek psikologi dari peserta didik kita hari ini. Sama-sama kita hormati ini Pak Ifdil selaku penggagas kegiatan yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya selaku narasumber dan juga pembicara terdahulu dari Malaysia sehingga kita bisa berkolaborasi di dalam webinar pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk membahas materi tentang teknologi platform for digital learning. Di dalam hal ini adalah saya akan mengupasnya dari sisi bagaimana desain konsep, pengembangan dan implementasi dari digital learning itu dilihat dari aspek teknologi platform. Bapak Ibu yang berbahagia, awal dari penyajian materi saya ini saya awali dengan kondisi pandemik yang kita alami dan kita lalui sudah hampir selama suatu kuartal ya, di mana pada kuartal pertama 2020 barangkali di Indonesia belum begitu terasa dampaknya, meskipun di luar sana sejak awal tahun 2020 seperti China dan beberapa negara di sekitarnya sudah merasakan dampak dari COVID-19 ini. Nah, di Indonesia dampak ini mulai dirasakan adalah sejak pertengahan Maret, yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan WFH dan SFH, yaitu working from home dan study from home. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sama-sama sudah kita alami sejak Maret hingga bulan Juni dan awal Juli ini, bahwa semua proses di dalam dunia pendidikan kita itu dilakukan secara daring. Sehingga para guru kita mengajar dan menunaikan tupoksinya dari rumah, dan anak didik kita itu kemudian belajar dan menjalankan fungsinya sebagai peserta didik juga dari rumah. Artinya ada suatu jarak yang memisahkan. Lalu bagaimana kita menjembatani jarak yang terpisah ini? Ya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka muncul paradigma kepanikan yang luar biasa dari para tenaga pendidik kita, baik guru ataupun dosen, di dalam hal mencari solusi dan alternatif bagaimana supaya proses pembelajaran diselenggarakan dengan teknologi digital dapat berjalan secara efektif. Nah, tentu jika kita lihat dari sisi efektivitas, ini agak sulit untuk kita ukur ya, karena salah satu yang paling sering kita temui itu adalah keterkejutan dari tenaga pendidik kita yang seolah-olah mereka itu dipaksa untuk berubah dalam waktu yang singkat, walaupun sebenarnya pola-pola pemanfaatan IT ini sudah dipenetrasikan semenjak tahun 2007-2008 yang lalu. Tapi mungkin awareness itu mulai muncul pada saat terjadinya pandemik, di mana ada situasi yang kemudian memaksa kita untuk bisa berubah dengan memanfaatkan teknologi untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas gitu ya. Namun pada akhirnya, terlepas dari persoalan kualitas, jurus yang keluar itu justru adalah jurus the power of kepepet, ya, di mana kemudian seperti orang yang tengah hanyut di sungai, maka apapun yang berakar itu ditarik, rumput, lumut dan lain sebagainya yang ada di pinggir sungai itu ditarik untuk bisa menyelamatkan diri. Maka di dalam dunia pendidikan kita hari ini
hampir sama kejadiannya seperti itu, di mana kemudian semua tool apapun yang kita punya, mulai dari yang paling sederhana misalnya dengan berbekal SMS, para guru kita kemudian menjangkau para peserta didiknya. Yang sedikit agak lebih tinggi di atas level itu adalah mungkin dengan menggunakan fasilitas messenger seperti WhatsApp ataupun Facebook. Mereka membuat grup, lalu kemudian di dalam grup itu mereka saling berkomunikasi, dan penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan dengan media chat seperti itu, ya. Guru atau dosen mengirimkan bahan pembelajaran kepada siswa dan mahasiswa melalui fasilitas WhatsApp ataupun messenger lainnya, lalu kemudian anak didik merespon. Nah, di dalam konteks seperti ini, problema yang kita hadapi adalah kesulitan dari tenaga pendidik kita untuk bisa memanage proses. Karena bagaimanapun di dalam messenger kita tidak memiliki fasilitas untuk semacam manajemen sistemnya. Nah, mau tak mau pada akhirnya ya satu persatu isi chat itu ya dikoreksi, dibikinkan satu tabel untuk mendeteksi kelengkapan dari tugas-tugas mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu sebenarnya ada satu tuntutan lain, yaitu kehadiran dari industri yang berubah begitu cepat, yang kemudian pada hari ini kita udah berada pada revolusi industri yang keempat. Ciri-ciri utama yang kita lihat di dalam kasus seperti ini adalah dominasi dari teknologi digital di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, termasuklah salah satunya yang menerima dampak dari kehadiran teknologi ini adalah dunia pendidikan. Dan sebenarnya istilah dari digital learning itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Pembicaraan tentang digital learning ini sudah dimulai semenjak dekade tahun 80-an yang kita kenal dengan munculnya konsep computer based training atau CBT, atau kemudian populer menjadi istilah e-learning gitu ya, yang dengan berbagai persamaan istilah yang dalam implementasinya bisa berbentuk berbagai wujud gitu ya. Yang jelas adalah ketika kehadiran teknologi digital di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kemudian itu mulai diadopsi di dalam dunia pendidikan. Begitu hadir teknologi internet, teknologi komputer, maka semakin memastikan napak tilas kita di dalam digital learning ini. Semakin memantapkan upaya kita bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai salah satu platform teknologi yang kita gunakan sebagai supporting and delivery tool, ya, sebagai perangkat pendukung dan delivery dari konten-konten pembelajaran. Sehingga dalam implementasinya memang harus ada upaya yang kita sebut dengan instructional practice. Artinya bahwa tidak serta-merta kemudian digital teknologi itu bisa diterima untuk kebutuhan pendidikan. Maka kemudian ada upaya-upaya yang kita lakukan dari sisi instructional design, instructional teknologi, agar kemudian dia klop dengan kebutuhan dunia pendidikan. Dan hari ini barangkali di dalam spektrum praktisnya itu bisa kita lihat dalam bentuk blended and virtual learning gitu ya. Blended learning kita mengintegrasikan antara experience, flexible learning dengan dukungan teknologi, serta kekuatan face to face di kelas. Karena bagaimanapun kalau di dalam teknologi based learning barangkali anak didik kita lebih cenderung menjadi konsumen dari teknologi itu sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terkesan antisosial karena mereka lebih cenderung berinteraksi dengan teknologi daripada berinteraksi dengan sosialnya. Maka dengan adanya perkuliahan tatap muka dalam bentuk face to face, ya inilah yang menguatkan terjadinya apa yang kita sebut dengan human touch di dalam proses pembelajaran. Maka proses pembentukan karakter bisa kita lakukan. Nah, hanya saja persoalannya sekarang, bagaimana mungkin kita akan melakukan dalam format blended learning, karena dengan kondisi paradigma new normal hari ini, kita masih tetap melakukan social distancing,
melakukan batasan-batasan aktivitas dan lain sebagainya, sehingga study from home dan work from home itu menjadi berlanjut sebagai aktivitas yang dianggap menjadi aktivitas yang biasa dalam kehidupan masyarakat hari ini. Maka mendigitalisasikan konten-konten pembelajaran itu menjadi salah satu solusi yang bisa diambil. Setidaknya dalam sebuah artikel yang dipublish oleh Kitabu itu kita mendapatkan ada 6 alasan kenapa kemudian para mahasiswa atau para pembelajar kita hari ini itu mereka lebih menyukai konten-konten pembelajaran yang bersifat digital gitu ya. Karena memungkinkan mereka melakukan retensi secara berulang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kemudian mereka bisa mengakses melalui personal device yang mereka miliki. Lalu kemudian mereka tidak dibebankan dengan textbook yang tebal gitu ya, yang harus dibawa kemana-mana. Karena kemudian dalam format digital book, itu buku itu mau setebal apapun hanya berada dalam satu genggaman. Dan berbagai alasan lainnya yang bisa kita gunakan. Sehingga mereka mengatakan the technology digital will enhance knowledge, ya, bahwa teknologi digital itu membantu mereka dalam hal meningkatkan pengetahuan dan skill. Sehingga hari ini teman-teman yang berbahagia, kalau dahulu kita melihat misalnya di bidang dunia programming, di bidang dunia IT, bahwa kemampuan programming itu hanya dimiliki oleh para mahasiswa dengan background di bidang IT, di bidang computer science, di bidang teknik informatika gitu. Tapi hari ini dengan adanya digital content yang tersebar luas di internet, itu kita menjadi tidak heran lagi kalau pada hari ini ada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang justru bisa membangun aplikasi untuk mobile, untuk Android gitu ya. Tapi di bidang dalam konteks bidang economic education misalnya. Dan mereka bisa melakukannya secara otodidak. Nah, ini yang kita maksud dengan 84% students say digital will enhance knowledge and skill, gitu ya, mampu meningkatkan knowledge dan kemampuan kompetensi skill mereka, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita memulai dan melibatkan diri di dalam proses digital learning ini? Beberapa hal barangkali yang perlu kita pedomani adalah where and how to start, di mana dan bagaimana kita memulainya. Nah, kalau sebagai tenaga pendidik, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, barangkali 4 poin ini perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana proses teaching and learning yang kita lakukan hari ini. Sejauh mana kita bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi, gitu ya. Dan yang kedua adalah kita lihat pada aspek teknologi kompetensi yang kita miliki. Apa saja sih yang kita punya? Mungkin barangkali yang kita punya baru hanya sebatas penggunaan aplikasi Office untuk mendukung perkuliahan, bikin slide presentasi dengan PowerPoint. No worry about it, because the skill can be reached with drill and practice, gitu ya. Kita tidak perlu khawatir dengan masalah kompetensi teknologi, karena kompetensi teknologi itu bisa kita raih dengan memperbanyak latihan, gitu. Tetapi setidaknya kita memahami what kind of technology can be used in our subject, ya. Teknologi apa kira-kira yang bisa kita gunakan di dalam subjek bidang kompetensi kita. Lalu yang ketiga adalah analisis skill and content. Kira-kira konten-konten yang mau kita kembangkan, bagian mana sih yang membutuhkan the touch of digital technology. Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan 3 poin tersebut, maka selanjutnya kita baru melangkah kepada let's make change. Kita lakukan perubahan dengan asumsi bahwa apa yang kita kembangkan ini adalah dalam rangka untuk mengayomi dan memberikan kesempatan belajar kepada para mahasiswa kita anywhere, anytime, with any kind access method, gitu ya. Maka kita harus memperbaiki mindset kita dengan student first in mind. Artinya apa? Bahwa apapun yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka bagaimana kemudian anak didik kita itu bisa
memiliki pengetahuan sesuai dengan target perkuliahan dan pembelajaran yang kita rencanakan selaku pendidik gitu. Nah, yang jangan sampai justru yang terjadi adalah misuse of technology. Artinya begini, anak didik kita hari ini, Bapak dan Ibu, itu mereka adalah generasi Z, generasi digital native. Mereka sudah sangat comply dengan kehadiran teknologi. Mereka adalah generasi-generasi yang kita sebut dengan generasi teknologi savvy. Tapi justru kita yang sesungguhnya merupakan generasi yang kita katakan dengan digital imigran. Kita bermigrasi. Jangan sampai ketidaktahuan kita dalam memanfaatkan teknologi itu justru melahirkan kesalahan dalam penggunaan teknologi. Nah, di dalam sebuah short video ini adalah sebuah commercial break sebenarnya dari Lenovo, tapi dalam konteks digital learning yang kita maksud, ini menjadi sebuah sindiran yang sangat mutlak kepada kita generasi digital migran kalau tidak memahami bagaimana teknologi digital itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke, sebuah video komersial break yang cukup pendek sebenarnya, tetapi itu memberikan gambaran ke kita bagaimana ketika sebuah teknologi diserahkan kepada orang yang tidak mengerti tentang teknologi itu, maka yang terjadi justru adalah salah penggunaan di dalam teknologi. Nah, sementara di sisi lain anak didik kita sendiri memiliki harapan yang jauh di luar pemikiran kita. Ekspektasi mereka justru jauh lebih tinggi dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka.
engage me, gitu ya. Itulah harapan mereka. Bagaimana kemudian mereka itu dilibatkan. Sementara di sisi lain kita sebagai digital imigran justru tidak mengerti dengan teknologi yang mereka butuhkan. Nah, inilah pentingnya kemudian kita mulai bermigrasi kepada pemanfaatan teknologi digital ini. Nah, maka bagaimana cara kita untuk bisa terlibat? Pertama tentu adalah main ideanya, yaitu kita mendefinisikan terlebih dahulu apa sih teknologi digital yang akan kita gunakan di dalam teaching and learning proses yang akan kita kembangkan. Lalu kemudian dari sisi strategi pembelajarannya mungkin bisa kita lakukan melalui proses pendekatan blended learning, di mana dengan mengintegrasikan digital teknologi dan face-to-face learning. Setelah itu konten-konten yang kita kembangkan itu sedapat mungkin adalah merupakan rich content media sebagai pendukung untuk student self-learning, dan kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan dan pengembangan terhadap proses digital learning resources. Sehingga dengan 4 langkah yang kita lakukan ini, maka pada akhirnya kita akan bisa mengembangkan konten-konten digital learning yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita dan sesuai dengan subject matter yang kita gunakan. Nah, namun sebelum kita memulai itu, maka kita harus lakukan beberapa analisis terlebih dahulu, ya. The main question, pertanyaannya adalah kira-kira seperti apa sih kualitas pembelajaran sudah kita laksanakan, dan di dalam implementasinya adakah hambatan teknologi yang kita hadapi di dalam proses adopsi teknologi. Lalu bagaimana dengan masalah pembiayaan akses, lalu kemampuan kita dalam pengembangan konten. Nah, ketika 4 elemen ini bisa kita pahami, misalnya kita memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan pengembangan konten, maka kemudian memungkinkan bagi kita untuk berkolaborasi dengan orang lain atau dengan tenaga edukasi lain atau mungkin berkolaborasi dengan seorang instructional design atau instructional content development, sehingga kemudian baru kita transisi ke sistem pembelajaran atau pengajaran digital. Maka kemudian kita bisa melakukan mendefinisikan pengalaman kita sendiri di dalam membangun digital learning itu, yang diawali dengan analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Dan pada akhirnya kita lakukan asimilasi, artinya kemudian kita men-share skill dan konten kita sebagai digital learning resources. Nah, let's make our journey ini saya mengadopsinya dari model ADI instructional design, ya, analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Inilah yang barangkali bisa kita gunakan untuk development and revision of model dari digital learning yang kita kembangkan. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan digital learning resources itu. Maka pertama Bapak dan Ibu, kita harus pahami terlebih dahulu seperti apa sih digital learning ekosistem dan resources yang sudah kita miliki. Misalnya Bapak dan Ibu adalah dari sisi academic system. Apakah akademik sistem kita yang berada di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah sudah memungkinkan untuk diintegrasikan dengan konten-konten digital learning? Artinya, ketika seorang siswa kemudian melakukan registrasi atau terdaftar di sebuah perguruan tinggi atau program studi, maka kemudian dia tidak harus lagi melakukan secara manual untuk terintegrasi ke digital learning ekosistemnya. Lalu kemudian apakah kita sudah memiliki satu komunitas atau tim khusus di dalam hal pengembangan konten-konten digital yang kita sebut dengan e-learning development team. Lalu kemudian academic staff yang mumpuni untuk menunjang terselenggaranya digital learning ini. Artinya, misal setidaknya ada semacam petugas helpdesk yang akan melayani para siswa, para guru, para dosen, para mahasiswa ketika mereka berinteraksi dengan sistem-sistem digital learning yang kita kembangkan. Dan yang tidak kalah penting adalah finance dan policy, karena pembiayaan untuk pengembangan digital learning ini pada tahap awal itu merupakan investasi besar-besarannya. Dan kemudian investasi ini tidak akan ada artinya kalau tidak didukung dengan policy, dengan kebijakan.
adanya dukungan dari kementerian misalnya, kemudian adanya dukungan dari rektor, dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan untuk mengimplementasikan digital learning sebagai bahagian dari ekosistem pendidikan yang akan kita gunakan. Maka apabila kebijakan itu ada, insya Allah barangkali digital learning ekosistem ini akan bisa terselenggara dan terwujud sebagaimana mestinya. Nah, maka beberapa langkah yang bisa kita lakukan di dalam hal bagaimana kita menggunakan digital learning resources itu adalah, pertama tentu kita harus master a topic by learning through different methods and material. Bahwa topik pembelajaran yang kita akan kembangkan itu memang betul-betul merupakan sebuah topik yang kita kuasai dengan baik, sehingga ketika penyampaiannya kita bisa menggunakan berbagai metode dan material pendukung yang suitable, yang kompatibel dengan subject matter di dalam topik yang kita bahas. Lalu seperti tadi juga mungkin bisa kita awali dengan sebuah video summary yang berkaitan dengan apa sih yang akan dipelajari oleh para anak didik kita pada bahagian materi ini. Jadi kita berikan semacam pengantar dengan yang mana nanti dengan pengantar itu bisa memotivasi siswa, oh ternyata setelah saya belajar ini saya akan memperoleh pengetahuan tentang ini, skill tentang ini. Lalu kemudian kita get personalized teaching guidance, bagaimana sih cara kita menyelenggarakan pembelajaran dengan teknologi digital itu. Lalu kemudian yang keempat baru kita choose your own style learning, seperti yang disampaikan oleh pemateri kita. Pertama mungkin para mahasiswa kita memiliki style learningnya dengan visual, ada yang auditory, ada yang kinesthetic. Maka kemudian ini yang kita coba integrasikan dengan konten-konten digital learning yang kita miliki. Nah, lalu kemudian bagaimana keberhasilan dari digital learning itu? Setidaknya pertama kita harus pahami konsep pola pikir dan pola belajar anak didik di era digital ini, bahwa mereka cenderung berpikiran dengan short term memory. Mereka tidak mau menampung dan menerima informasi yang terlalu banyak. Maka less is more. Bahwa konten yang kecil-kecil jauh lebih baik daripada konten yang besar dan melelahkan bagi mereka. Maka muncullah konsep yang kita sebut dengan micro learning, yang kemudian setiap elemen atau piece dari konten pembelajaran itu kita pecah menjadi ukuran mikro, ya, menjadi sub elemen gitu ya. Dan lalu kemudian ada dukungan dari pimpinan tertinggi, lalu kemudian dari desainnya kita harus berorientasi kepada learner center, lalu kemudian guru atau dosen itu lebih berfungsi sebagai leader di dalam lingkungan belajar digital, karena dari sisi konten pembelajaran itu sudah kita bikin strukturnya dengan baik. Lalu kemudian kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu merupakan learning partner bagi anak didik kita, dan mereka juga memiliki learning partner dalam bentuk peer partner. Dan terakhir baru kita ukur apa sih yang bisa kita dapatkan dari pola dan metode pembelajaran yang sudah kita gunakan dengan teknologi digital untuk kemudian kita perbaiki pada masa yang akan datang. Nah, ketika kita memilih dari teknologi platform apa yang akan kita gunakan, maka pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan standar yang harus kita jawab dan kita pahami. Apakah free or paid system? Apakah sistem yang akan kita gunakan itu nanti gratis, bisa diakses secara bebas, atau merupakan sebuah sistem dan teknologi yang berbayar? Maka keputusan kita untuk memilih ini menjadi suatu titik awal bagi kita untuk membuat sebuah keputusan yang besar dalam perubahan dunia pendidikan. Kalau ya bagaimanapun kita harus paham dan menyadari bahwa antara sistem atau aplikasi free itu akan berbayar dengan aplikasi berbayar itu akan memiliki fitur-fitur yang berbeda, ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka kemudian kita bisa mengatakan I'm ready for a digital learning system. Saya siap untuk mengimplementasikan sistem-sistem digital learning.
Nah, secara best practice-nya, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana kita mendesain sebuah digital learning. Pertama adalah subject matter. Kita harus fokus kepada subjek apa yang ingin disampaikan. Lalu kemudian easy to follow navigation, bahwa ketika mahasiswa berinteraksi dengan learning management system, dengan content management system, dengan aplikasi mobile untuk digital learning, mereka mudah untuk melakukan navigasi. Lalu kemudian bagaimana pola interaksi yang terjadi di dalam, serta social interaction, serta goal dan reward-nya harus jelas. Dan yang terakhir ya bisa kita dukung dengan mekanisme game dalam rangka untuk membuat anak didik kita itu saling berpacu untuk memperoleh untuk berada pada level tertinggi, baik dari sisi aspek pengetahuan maupun dari sisi aspek skill. Maka di dalam proses pengembangan dari digital learning content itu, langkah awal tentu harus kita perhatikan dulu lesson kurikulanya. Artinya seperti apa sih kurikulum yang akan kita kembangkan yang nanti akan disupport oleh digital learning. Lalu kemudian untuk konten barangkali mengatasi persoalan tatap muka. Tapi bagaimanapun kemudian anak didik kita kadangkala sentuhan psikologi itu akan mereka rasakan ketika mereka melihat di tayangan video, oh ternyata yang ngajar itu adalah guru mereka sendiri, dosen mereka sendiri. Maka kemudian kita bisa kembangkan sebuah video based content. Lalu didukung dengan electronic module, lalu kemudian kita define sebaik mungkin apa saja aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan siswa kita atau student activity. Dan terakhir baru kita akan bisa mengatakan selamat belajar dengan teknologi digital, dan pada akhirnya student viva, artinya anak didik kita berhasil melalui semua proses pendidikan itu meskipun kemudian mereka hanya mengandalkan teknologi sebagai alat bantu di dalam digital learning. Nah, langkah-langkah pengembangan yang bisa kita lakukan antara lain adalah pertama, kita bisa menggunakan berbagai teknologi dan platform untuk mendukungnya gitu ya. Seperti WhatsApp misalnya, kita bikin grup di WhatsApp, bikin grup di YouTube, di Facebook agar kemudian kita berkolaborasi dengan mahasiswa. Hanya saja dalam format seperti itu, manajemen sistem untuk aktivitas pembelajaran online itu tidak tercover dengan baik. Pada akhirnya guru, dosen, tenaga pendidik harus melakukan aktivitas ekstra untuk kembali mendata semua aktivitas itu kalau hanya menggunakan teknologi transisi seperti itu. Maka kebutuhan pertama adalah kita harus mendefinisikan kira-kira learning management system apa yang mau kita gunakan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita boleh pilih mau berbayar atau yang mau gratis. Nah, di sini saya bisa bikin contoh salah satu Bapak dan Ibu yang gratis itu adalah misalnya kayak Moodle. Moodle itu adalah salah satu platform learning management system yang berbasis open source yang paling banyak digunakan saat ini di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia. Kalau yang berbayar itu ada dan di samping itu Moodle memungkinkan juga bagi kita untuk melakukan self-hosting. Artinya kita mengembangkan platform e-learning tapi menggunakan domain sekolah sendiri atau institusi sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang free kedua misalnya adalah Edmodo. Nah, ini cloud based. Artinya Pak dan Ibu, kita tidak perlu memikirkan domain, tidak perlu memikirkan hosting. Yang penting kita bikin akun di Edmodo, lalu kemudian kita isi konten di sana, para siswa kita kemudian belajar melalui Edmodo ini. Dan sifatnya adalah cloud ya, dan kita tidak bisa menggunakan Edmodo dengan self-hosting dengan domain sendiri. Lalu dua contoh berikutnya ini adalah tampilan dari halaman Blackboard dan ini adalah Brightspace dari Desire to Learn. Nah, ini adalah dari data yang kita dapatkan dari tren di Google gitu ya. Memang pada saat ini Blackboard itu menjadi salah satu learning management system yang paling banyak digunakan. Tapi ini adalah sistem berbayar. Tetapi untuk sistem free yang gratis ini 42% menggunakan Moodle. Banyak sekali learning management system lainnya yang bisa kita gunakan.
Lalu kemudian untuk modul dan content development, saya rasa mungkin kita semua sangat hafal dengan logo yang dikeluarkan oleh Microsoft ini ya. Maka kemudian kita bisa menyusun modul perkuliahan pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Word, kemudian slide presentasi dengan PowerPoint, manajemen student dan mahasiswa dengan menggunakan Excel dan lain sebagainya. Kemudian Adobe Acrobat itu adalah salah satu The Legend of Portable Document Format Player gitu ya. Artinya merupakan salah satu aplikasi yang paling populer dan paling awal digunakan orang untuk membuat sebuah portable document format atau PDF. Tetapi untuk modul ini bisa kita buat dengan berbagai format lainnya, bisa EPUB gitu ya, dan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat e-publisher itu adalah misalnya kayak ini adalah Sigil. Sigil ini memungkinkan kita untuk menyusun e-modul yang memungkinkan kita mengintegrasikan video dan lain sebagainya, video, audio, teks, gambar ke dalam satu konten elektronik modul. Dan berikutnya ini adalah yang berbayar dari Adobe yang kita sebut dengan InDesign. InDesign pun memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai multimedia player di samping digunakan untuk mendesain modul. Lalu kemudian yang ketiga adalah lecture video content. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kadangkala kita sudah membangun konten dari slide presentasi dengan menggunakan PowerPoint misalnya. Tapi bagaimana kemudian agar jangan sampai PowerPoint yang kita buat itu dibagikan secara pasif kepada anak didik, sehingga kemudian para siswa dan mahasiswa tidak memahami isi pesan, the content of message dari PowerPoint yang kita buat. Maka salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat lecture video content dengan menggunakan teknologi ini. Antara lain seperti ada Camtasia dari Techmix, ini kita gunakan untuk screen recorder, di mana nanti slide presentasi kita playkan, lalu kemudian direkam oleh software-software ini. Lalu kemudian ada Screencast-O-Matic, ada Inspire Lectora, lalu kemudian Active Presenter, serta ada IC Soft Screen Recorder. Ini adalah contoh-contoh dari aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membangun digital learning content berbasis lecture video content. Lalu yang keempat adalah konten video content production. Nah, kalau tadi yang kita rekam adalah konten-konten untuk aktivitas di layar dengan slide presentasi, maka memungkinkan juga bagi kita untuk mengembangkan konten-konten video, misalnya untuk konten-konten pembelajaran yang menuntut adanya role play, misalnya bermain peran, sehingga itu bisa disimulasikan oleh dosen, oleh guru dengan melibatkan beberapa mahasiswa atau orang lain sebagai aktor di dalam role play itu. Maka untuk bisa mahasiswa dan anak didik kita memahami seperti apa role play yang kita mainkan, salah satunya adalah dengan video content production. Kita bisa gunakan berbagai perangkat yang cukup populer di kita ya. Misalnya ada smartphone, ada mirrorless kamera, DSLR atau maupun outdoor kamera ya yang bisa kita gunakan. Terserah tool apapun yang kita miliki. Setidaknya mungkin dengan smartphone yang kita miliki kita udah bisa membuat sebuah video pembelajaran yang tidak lagi hanya sebatas presentasi yang divideokan, atau itu kita sebut juga dengan head talking dari seorang guru atau dosen dengan menggunakan slide presentasi, tapi kita bisa membuat video yang lebih yang lebih memenuhi ekspektasi anak didik kita ketika mereka menyaksikan tayangan untuk memahami materi perkuliahan. Lalu kemudian setelah video-video itu kita produksi, maka kita membutuhkan video editing software agar kemudian video yang kita hasilkan itu mampu mengengage, ya, menarik, melibatkan anak didik kita, sehingga kemudian mereka menjadi antusias di dalam proses mengikuti pembelajaran dengan konten video yang dibuat.
Nah, beberapa video editing software yang populer itu antara lain ya ada Adobe Premiere, ada Cyberlink Power Director, ada Magic Vegas, ada Wondershare Filmora, Camtasia Studio dan lain sebagainya. Kita bisa cari di Google berbagai jenis video editing yang bisa kita gunakan, baik yang berbayar maupun yang free, sehingga kemudian konten-konten ini menjadi konten pembelajaran yang artinya nanti menarik, dan anak didik kita itu kemudian mereka bisa merasa terlibat di dalam video yang kita kembangkan itu. Secara emosional mereka ikut di dalamnya, sehingga pada akhirnya seolah-olah meskipun mereka menyaksikan tayangan video, tapi seolah-olah dia tengah berhadapan dengan guru atau dosennya. Nah, lalu yang kelima adalah engaging dan kolaboratif teknologi yang memungkinkan bagi kita untuk melibatkan anak didik kita secara lebih dalam di dalam proses pembelajaran. Antara lain seperti yang pertama adalah engaging teknologi. Kita bisa melakukan virtual meeting dengan anak didik kita, dengan kelas yang kita bina, misalnya dengan menggunakan Microsoft Teams atau Zoom Cloud Meeting seperti yang kita lakukan hari ini. Dan semenjak pandemik, Bapak Ibu teman-teman yang berbahagia, ini Zoom Cloud Meeting ini peningkatan usernya itu hampir 1.500% dari penggunaan daily biasa sejak sebelum pandemik gitu ya. Dan sempat juga digoyang dengan isu sekuritas ya, keamanan dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya hari ini Zoom sudah mengupgrade sistemnya dan sudah berada pada versi yang mutakhir, yang terakhir hari ini, yang mampu memperbaiki kualitas security dari aplikasinya. Lalu kemudian ada berikutnya Google Meet dan berbagai aplikasi lainnya. Yang jelas ini adalah fasilitas yang kita sediakan untuk bisa berinteraksi dan tatap muka secara maya dengan anak didik kita. Lalu kemudian beberapa teknologi lain yang bisa kita gunakan untuk engaging dan collaboration itu ya seperti ada Kahoot. Kahoot ini sangat menarik untuk kita gunakan sebagai gamification content, sehingga kemudian itu bisa kita jadikan sebagai sarana ice breaking ya, ice breaking bagi anak didik kita yang mungkin mereka sudah mengalami kelelahan ketika mengikuti digital content, lalu tiba-tiba muncul konten itu dikemas dengan game, dengan Kahoot ataupun dengan Quizy. Dan salah satu tool yang juga sering kita gunakan itu adalah Mentimeter. Mentimeter ini adalah tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan survei kepada anak didik kita, tetapi kemudian mereka tidak sadar bahwa mereka itu tengah kita survei, tapi seolah-olah mereka bermain gitu. Lalu kemudian ada Trello. Nah, Trello ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Jadi anak didik kita nanti kita gabungkan ke akun Trello yang kita miliki, kita bisa bikin pengelompokan tugas untuk mereka, sehingga kemudian semua member di dalam akun Trello itu akan melihat progres kemajuan dari masing-masing kelompok ketika kita menggunakan pendekatan kolaboratif learning. Misalnya anak didik kita bagi ke dalam kelompok-kelompok belajar gitu. Nah, itu kira-kira beberapa platform teknologi yang memungkinkan bagi kita untuk merealisasikan apa yang kita sebut dengan digital learning. Sebenarnya sangat banyak sekali teknologi-teknologi lain yang bisa kita gunakan, dan itu sangat tergantung kepada kejelian, keseriusan, dan kefokusan kita dalam mengembangkan digital learning itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya paparkan pada sore hari ini, kurang lebih selama 45 menit. Ya, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mudah-mudahan ini bisa dimoderasi kembali oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.